Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut kembali perbincangan. Tadi di awal kami sudah menghadirkan informasi salah seorang ibu di wilayah Wonogiri yang meninggal dunia atau bunuh diri karena stres ditagih oleh pinjol ilegal. Ini juga, jadi fenomena ini memang banyak dibahas di masyarakat. Ini ada satu lagi nih, ibu hamil stres diteror pinjol. Nah, yang menarik dari sini adalah si ibu ini sudah melunasi sebenarnya utangnya ke pinjol sebesar 2 juta rupiah. Tapi kemudian penagihan itu tetap datang lagi. Ada juga fenomena lain bahwa sebenarnya mengajukan pinjaman tapi tidak ditransfer sedikit pun oleh si pihak pinjol itu. Dan akhirnya tetap tagihan itu tetap datang. Nah, saya mau tanya lagi ke Pak Ahmad Ramadan nih Pak soal modus-modus seperti ini Pak, di luar soal koperasi simpan pinjam itu Pak Ahmad, banyak nggak sih Pak sebenarnya laporan ataupun temuan polisi soal apa yang tadi saya sampaikan itu Pak, tidak ditransfer kemudian setelah dilunasi oleh si pelanggan tapi tetap ditagih dengan cara-cara yang tidak etis Pak? Lebih ke modus-modusnya tuh dari laporan masyarakat seperti apa Pak? Ya, secara umum saya sampaikan menganalisa dari laporan yang dilaporkan ya, baik di Bareskrim maupun di Polda-Polda. Jadi kasus ini tidak hanya dijerat dengan Undang-Undang ITE ya, yang artinya bukan saja pinjaman online ilegal, tapi cara-cara yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal ini itu juga banyak macamnya. Pertama, ada yang pinjaman online ilegal, ada penipuan seperti yang dicontohkan tadi. Dia sebuah pinjol menyampaikan misalnya bunganya rendah, tenornya panjang, bunganya rendah sekian persen, ternyata tidak. Nah, itu jarang sekali korbannya itu melapor. Tetapi ketika korbannya sudah diancam, sudah dibully, bahkan sudah ada yang disebar foto pornografi, di situ mulai bermunculan melapor. Sudah tidak kuatnya para korban tersebut. Tapi banyak sekali masyarakat yang ditipu seperti janjinya bunganya kecil atau rendah, ternyata bunganya tinggi. Tenornya 90 hari, ternyata tenornya 5 hari. Ini masih banyak yang tidak lapor. Nah, tentu kita juga menghimbau ke masyarakat jangan takut ketika diancam, kemudian merasa dibohongi, segera melapor kepada kepolisian terdekat. Ini, Mas. Oke. Nah, Pak, ini kan mencuat juga setelah banyak korban yang melapor, yang entry point-nya adalah ketika cara penagihannya ya Pak ya, yang dinilai tidak etis gitu. Nah, dari temuan polisi ketika dalam beberapa kali penggerebekan, apakah cara-cara itu memang sudah langsung diinstruksikan nih Pak oleh si pimpinan perusahaannya atau pihak ketiganya dengan cara yang demikian dan akhirnya kan serupa gitu Pak, diterimanya tuh serupa oleh masyarakat? Ya, secara umum pada umumnya penagih itu melakukan hal yang sama. Pertama, dia selain melakukan pinjol ilegal, ada legal access ya. Jadi sebelum ada transaksi, ada persetujuan bahwa akses yang ada di nasabah itu disetujui untuk diakses oleh pinjol itu, oleh penyedia jasa tersebut. Nah, untuk apa? Nah, data-data misalnya data kontak yang ada pada nasabah itu digunakan untuk cara menagih. Dengan cara menagih juga sekalian nanti untuk dengan menyebar iklan ataupun tawaran kepada orang-orang yang ada di kontak tersebut. Nah, sehingga si peminjam ini merasa malu kalau dia ketahuan hutang sama teman-temannya. Kalau tidak mempan lagi, dia masih berupaya dengan nada-nada yang mulai kasar, mulai mengancam, bahkan saya katakan tadi tidak sedikit yang menjadi korban pornografi. Nah, ini cara-cara ini yang dilakukan dan hampir dilakukan sama semua oleh pinjol-pinjol ilegal tersebut di mana saja, apakah itu di Jakarta, di Cengkareng, kemudian di Surabaya, seperti korban salah satu ibu rumah tangga yang ada di Wonogiri. Nah, itu sama, terjerat ya. Dia terjerat sehingga ya sampai niat itu sudah tidak kuat ya. Sebelum yang bersangkutan almarhum itu meninggalkan
surat kepada suaminya gitu. Iya. Ya. Ya, Pak Ahmad Ramadan, jadi artinya seluruh korban dari pinjaman online ilegal yang kemudian menerima ancaman, kemudian juga dalam ini mungkin bisa kita sebut fitnah ya Pak ya, dengan foto pornografi dan berbagai macamnya ini bisa melapor ke pihak kepolisian dan akan diproses? Bisa, dan akan diproses ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa polisi tidak menjerat dengan pasal Undang-Undang ITE atau TPPU saja, tetapi kita juntokan dengan pengancaman, juga kita juntokan dengan penyebaran berita hoax. Kan dia menyebarkan berita hoax, menyampaikan dia mengatakan tenornya ternyata tenornya panjang, ternyata tenor 5 hari termasuk bunganya. Kemudian penyebaran pornografi kita terapkan undang-undang pornografi. Dan jangan takut masyarakat ketika ada yang mendapat ancaman atau pembulian, segera melapor kepada kantor kepolisian terdekat untuk segera kita tindak lanjuti. Baik, ya, saya mau ke Pak Tongam. Pak Tongam, kalau Anda tadi sempat sampaikan bahwa sebenarnya Satgas Investasi ini sudah melihat lah ya ada pinjaman online dalam hal ini maupun legal maupun ilegal yang kemudian modusnya adalah koperasi. Nah, dari Satgas Investasi sendiri mungkin menemukan tidak Pak, ada modus-modus operandi lainnya dalam hal investasi ini yang kemudian menjadi kedok dari pinjaman online ilegal? Iya, dari Satgas Waspada Investasi pada umumnya memang yang menjadi perhatian kita adalah adanya teror intimidasi dari para pelaku ini kepada masyarakat. Seperti dikatakan tadi, memang mereka itu mencoba mencari-cari keuntungan, contohnya ya sudah lunas tapi tetap ditagih, atau malah kita nggak dapat pinjaman kita ditagih. Nah ini coba-coba, tetapi perlu dipahami juga, kita harus yakin sepanjang kita data kontak di HP kita tidak tersebar, tidak ada yang pernah kita izinkan untuk mengakses, itu aman-aman saja sebenarnya. Kita tinggal blokir semua nomor kontak yang menagih kita, kemudian kita sampaikan kepada nomor kontak kita bahwa kita tidak melakukan kegiatan pinjaman. Dan juga kalau memang sudah teror tadi, seperti dikatakan Pak rekan kami dari kepolisian tadi, bahwa memang harus dilaporkan ke polisi, karena mereka ini memang sengaja. Jadi, tapi kita yakinkan ya, bahwa ciri utama dari pinjol ilegal ini adalah dia selalu meminta kita untuk mendapatkan akses pada phonebook, kontak dan data yang ada di HP. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Jangan sembarangan mengizinkan orang lain mendapatkan kontak HP kita, semua data kontak HP. Karena apa? Karena penagihan-penagihan itu bukan hanya kita yang diteror, tapi semua data-data nama-nama yang ada di kontak HP itu diteror semua. Ini mempermalukan dengan pelecehan-pelecehan tadi. Jadi yakinkan bahwa kita tidak melakukan pemberian data-data itu. Oke. Ya, Pak Tongam, itu kan tadi bagaimana kita cara mengatasinya jika memang kemudian sudah terjerat pinjaman online ilegal ini. Tapi mungkin cerahkan kami juga Pak, berikan kami juga informasi bahwa agar masyarakat ini kemudian tidak terjerat pinjaman online yang kedoknya adalah koperasi. Mungkin bisa diulangi lagi Pak, bagaimana cara kemudian kita bisa melihat, membedakan lagi Pak? Iya, saat ini memang banyak kita temukan ya pinjaman-pinjaman online berkedok koperasi ya. Masyarakat diminta mengecek legalitasnya. Yang pertama adalah cek legalitasnya apakah terdaftar atau tidak di OJK. Kalau tidak terdaftar jangan diikuti. Itu yang pertama. Jadi legalitas pinjaman online itu dilihat. Nah, kalau dia KSP, cek juga legalitasnya di Kemenkop UKM. Dan salah satu ciri dari KSP adalah bahwa dia hanya melayani anggota atau calon anggota. Jadi kita harus terdaftar dulu sebagai anggota, baru kita bisa dilayani. Kalau tiba-tiba ada aplikasi KSP menawarkan pinjaman, padahal kita bukan anggota, itu pasti legal. Kami yakinkan pasti legal, karena dia tidak diperkenankan untuk melayani di luar anggota. Oke, nah Pak Tongam, gini, kita tahu Satgas Waspada Investasi juga kan kerja dari beragam pihak gitu ya Pak. Banyak ketika soal pinjol ilegal ini mengemuka adalah soal literasi digital masyarakat. Literasi digital masyarakat hal lain. Tapi dari Satgas Waspada Investasi ini Pak, merumuskan formulasi setidaknya gitu Pak, bahwa tidak ada lagi pendana-pendana yang bermain nakal di situ. Kemudian tidak lagi banyak pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak etis itu. Nah, formulasi dalam waktu dekat ini seperti apa, Pak? Ya, pemberantasan pinjol ilegal ini tentu membutuhkan banyak pihak ya. Tapi yang paling utama adalah dari sisi pelakunya kita lakukan pemberantasan, pemblokiran, kita umumkan ke masyarakat agar masyarakat tidak akses kepada pinjol-pinjol ilegal ini. Itu dari sisi pelakunya.
kemudian dari sisi masyarakat juga memang kita secara berlanjut melakukan edukasi. Ini yang paling penting sebenarnya. Ini ibarat supply demand ya. Kita pengaruhi demand-nya. Bagaimana masyarakat kita jangan sampai akses ke aplikasi pinjol ilegal. Karena apa? Karena sangat berbahaya. Jadi edukasi ke masyarakat. Di samping tentunya juga kita tentu mendorong adanya akses masyarakat terhadap pendanaan yang mudah, cepat dan murah tentunya, sehingga masyarakat kita bisa terbantu untuk mencukupi pendanaannya. Oke, baik, terakhir saya ingin ke Pak Ahmad Ramadan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak, karena kok hingga saat ini nampaknya makin marak, makin banyak saja, padahal informasi mengenai pinjol ilegal ini juga sudah berulang kali diinformasikan. Baik ya, kalau beberapa waktu yang lalu saya memberikan pesan kepada masyarakat untuk melakukan pinjaman online ilegal yang tercatat di website OJK. Kali ini saya mengingatkan kepada masyarakat untuk hati-hati sekali terhadap tawaran KSP melalui pinjol ya. Jadi KSP pertama kedoknya, tapi ujung-ujungnya pinjaman online juga. Sekali lagi, ketika ditawarkan KSP, seperti diberitahu Pak Tongam tadi, hanya untuk anggota, maka masyarakat harus tetap ngecek di website OJK. Bentuknya apapun juga ketika tidak tercatat di OJK, maka abaikan saja pinjaman online tersebut. Demikian, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad Ramadan atas informasinya tadi sudah dijelaskan. Tadi Pak Tongam juga sudah jelaskan bagaimana agar masyarakat ini bisa terhindar dari pinjaman online ilegal, cara mendeteksinya, juga cara mengantisipasinya. Jadi terima kasih banyak Pak Tongam atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih juga Pak Ahmad Ramadan. Salam sehat untuk kita semua.